karena saya diamanahkan untuk membahas tentang PSBB, tapi sebelumnya saya ingin mundur sedikit ke belakang. Kenapa sampai terjadi banyak tafsir dan perbedaan tindakan antara pemerintah daerah di satu tempat dan di tempat lain. Nah, saya akan mencoba mundur pada saat kasus COVID pertama di Indonesia itu tanggal 2 Maret. Nah, tanggal 2 Maret itu tanggapan pemerintah atas kasus terkonfirmasinya satu positif COVID-19 di Indonesia itu masih biasa saja. Biasa saja, kemungkinan kemudian diumumkan oleh Presiden bahwa memang terkena COVID-19, dan hari demi hari ternyata orang terpapar itu semakin banyak. Nah, semakin banyak, jumlahnya terus meningkat dari mulai 2 hingga 50, 100, dan saat ini sudah 4.000 yang terpapar COVID-19. Dan ternyata di saat desakan dari berbagai pihak untuk menyatakan status darurat kesehatan, pemerintah malah beranomali, ini bukan darurat kesehatan tapi darurat sipil. Sempat muncul reaksi-reaksi seperti itu dari pemerintah pusat sehingga menjadi polemik bukan hanya di pemerintah daerah tapi juga di masyarakat, bingung gitu. Nah, ternyata jumlah juga terus menaik dan sayangnya pemerintah baru menetapkan bahwa ini sebagai darurat kesehatan itu pada tanggal 31 Maret, sebulan tepatnya. Dari jarak antara tanggal 2 Maret sampai 31 Maret itu sebulan, dan pada saat 31 Maret itu sudah 1.200 orang terpapar COVID-19 di Indonesia. 1.200 orang, pemerintah baru menyatakan oke, bahwa ini adalah darurat kesehatan. Kemudian untuk melaksanakan darurat kesehatan itu keluarlah peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar. Kenapa kemudian yang dipilih adalah PSBB bukan karantina wilayah gitu. Sementara ada 4, bisa karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan PSBB. Yang diambil adalah yang ketiga, PSBB. Nah, kita lihat sebenarnya bagaimana pemerintah pusat bisa menetapkan suatu keadaan ataupun kondisi itu adalah sebagai darurat kesehatan. Nah, ternyata di Undang-Undang 6 2018 itu ada beberapa indikator. Yang pertama misalnya terjadi dampak kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit menular. Nah, salah satunya dalam konteks saat ini menularnya tidak hanya menular pada dalam tahapan yang biasa, ini sudah terjadi luar biasa, dan kemudian pemerintah pusat menentukan bahwa jenis penyakitnya adalah COVID-19 dan faktor resikonya menimbulkan kedaruratan nasional. Barulah keluar, karena memang menyambung punya Mas Fitrah tadi, kewenangan seutuhnya menyatakan suatu negara ataupun kondisi itu menyatakan darurat adalah memang pemerintah pusat. Pusat. Tapi apa yang terjadi? Karena pemerintah pusat lambat menyatakan bahwa ini adalah daruratan kesehatan. PP PSBB dikeluarkan 31 Maret. Sementara di tanggal 20-an, bisa 23, 24 sampai tanggal 30, itu respon daerah sudah beragam. Bahkan yang menarik di Bogor, Tegal maksudnya, Bupati Tegal itu bahkan menyatakan karena pemerintah lambat, mau nggak mau saya lockdown lokal, sampai ada istilah baru, lockdown lokal, kan? Nah, sementara, jadi ini ketakutan pemerintah daerah, bahkan sampai mencuat kata-kata, saya lebih baik dibenci rakyat gara-gara saya melakukan lockdown daripada maut menjemput mereka, gitu. Jadi ada semacam ketakutan dari pemerintah daerah. Oke lah, kalau untuk menjamin sandang dan pangan, terutama pangan untuk masyarakat, kami masih bisa. Tapi kalau untuk menghidupkan orang meninggal, kami nggak bisa. Jadi kami duluan gitu, kalau istilah kasarnya gitu, karena pemerintah lambat. Nah, muncul PP PSBB. Nah, kemudian PP PSBB ini belum selesai sampai di situ. Pak Anies, Provinsi DKI Jakarta sudah mengajukan PSBB 1 April. Begitu keluar PP PSBB 1 April, Pak Anies progresifnya untuk melindungi warga, mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan. Ditolak, saudara-saudara, karena PMK-nya baru muncul tanggal 3 April. Tanggal 3 April baru keluar PMK sebagai teknis untuk menyelenggarakan PSBB. Kemudian ya karena ditolak, ya mau tidak mau ya harus merevisi supaya mendapatkan status PSBB. Nah, tadi menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Nikmah, bahwa apa sebenarnya dampak khususnya bagi di daerah terkait dengan penetapan PSBB. Kalau tadi yang pertama adalah dampak kebingungan karena pemerintah lambat menetapkan status darurat kesehatan. Yang kedua adalah dampak APBD yang tidak
sama di tiap daerah ini menimbulkan kecemasan. Ini muncul ini. Nah, kemarin hari Senin kami mendapatkan surat edaran gitu dari dua kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalsel bahwa mengeluarkan surat edaran untuk memotong gaji ASN di seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebanyak ya dengan nominal antara 100 sampai 500 ribu setiap golongannya, itu beda-beda. Nah, ini apa? Ini dalam rangka respon karena salah satu Pemda di Kalsel sudah mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan, tapi belum keluar nih hasilnya. Nah, kami mengira ini adalah salah satu langkah antisipasi karena APBD mungkin nggak cukup. APBD nggak cukup. Jadi salah satu caranya untuk mengantisipasi PSBB supaya masyarakat jangan kelaparan, ya pakai tadi. Yang dipotong adalah gaji ASN. Nah, ini pun nantinya akan menjadi polemik. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan Prof. Nikmah tadi, bahwa kebijakan dalam penanggulangan COVID ini nggak bisa dituntut pidana, perdata, ataupun PTUN. Ini muncul, Prof. Sumbangan yang diberikan berdasarkan APBD dilabeli partai, Prof. Bayangkan, Prof, di tengah kondisi wabah yang seperti ini, bantuan tong cuci tangan, masker itu bergambar politisi yang saat ini sedang menduduki, bukan partai, tapi orangnya langsung yang saat ini sedang menjabat. Itu akan sangat merugikan bagi yang rival, apalagi ini incumbent. Rivalnya ya bakal kucang menandingi kekuatan yang incumbent ya. Susah inilah kita pusing jadinya, Prof. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, memang pemerintah daerah dilihat kalau dalam konteks Kalsel itu beragam menanggapinya. Yang pertama itu karena ya ketakutan pasti, Prof, karena ini rumah sakitnya terbatas gitu kan. Sama yang disampaikan oleh Bupati Tegal juga, Bupati Gunung Kidul juga gitu. Kami lockdown lokal karena rumah kami ini nggak memadai. Sementara kami harus harus mengajukan spesimen ke Jakarta. Kami nggak bisa tes sendiri pada waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa kalau untuk di konteks lokal. Nah, jadi ada beberapa yang bisa digarisbawahi, apalagi PSBB ini harus membuat pemerintah daerah agak sedikit repot. Karena ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah ya, untuk menyusun laporan ke Kementerian Kesehatan. Misalnya jumlah kasus, penyebaran, dan juga transmisi lokal. Dan yang terakhir adalah kesiapan daerah dalam ketersediaan aspek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir melihat bagaimana dampak sosial dan keamanan di daerah. Nah, ini tentu saja bukan bukan hanya merepotkan, tapi seperti yang diskusi oleh kita dengan Prof yang sebelumnya, kalau ini diajukan terlalu jauh ke Kementerian Kesehatan gitu kan, sementara kalau di SOP PMK itu maksimal itu 2 hari Menteri Kesehatan harus menentukan bagaimana status yang diajukan oleh daerah, disetujui atau tidak PSBB. Gitu. Nah, satu hari penelitian dan 2 hari itu harus ditetapkan, jadi total 3 hari. Nah, ini seperti apa? Sedangkan tanggal 13 malam dalam 1 hari itu ada 399 yang sudah terpapar. Jadi daerah ini bingung. Ya akhirnya ya sudahlah, kami lambat. Ini Banjarmasin sudah mulai semi-semi lockdown ini, Prof. Jadi kami sudah WFH dan segala macam. Jadi yang pertama karena pemerintah pusat yang lambat, yang kedua karena pemerintah daerah ini mungkin beranggapan bahwa ya ini tanggung jawab kami yang tahu daerah, kami yang tahu kondisi masyarakat, ya kami ambil kebijakan seperti ini. Jadi nggak elok juga kalau disalahkan kata-kata Presiden yang menyatakan kondisi darurat agar pemerintah daerah nggak jalan sendiri-sendiri. Loh, kalau nggak jalan sendiri-sendiri banyak yang meninggal, gimana dong? Jadi ya mau nggak mau, kami juga harus jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi ini ada satu pelajaran demokrasi, kayak kata Prof tadi, yang luar biasa dalam konteks saat ini. Mungkin itu dari saya, Mas Afdal. Saya kembalikan ke moderator.